Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tegur Sapa. Malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu oleh beberapa teman-teman. Karena apa? Karena malam hari ini saya akan menghadirkan sosok yang sangat inspiratif, sosok yang dia masih muda tapi jiwa sosialnya tinggi. Beberapa teman-teman yang putus sekolah, yang tidak diperbolehkan sekolah karena minimnya ekonomi, beliau hadir memberikan solusi itu. Nah, siapakah dia? Oke, saya undang. Dia adalah Mbak Santi Widya Sari, CEO dan founder dari komunitas Kertas Kosong. Oke, selamat datang. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Selamat malam, Iya, Mbak. teman-teman. Selamat malam. Gimana, Mbak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Hotip Alhamdulillah. di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat mangistune. Sekarang kegiatannya apa saja, Mbak, sekarang? Lama ini, kira-kira sudah berapa tahun ya kita nggak jumpa? Terakhir ketemu kayaknya waktu di Pare. Tahun berapa ya, Teh? Heeh, waktu di 2018 apa Pare 2019 ya? 2008 18 19. kayaknya. Heeh. 19, Mbak, karena 18 ya? 18 kita 19 ya? kita berkompetisi. Oh iya ya. Ya, Pada saat awal-awal 2019. 2018 kita berkompetisi, tanggal 19 kita bertemu. Iya, kira-kira seperti itulah. Oke. Selamat ya. Waktu itu Mas Hotip tuh juaranya. Oh enggak lah, kita kan sama, juara tiga, sama-sama juara Ya, tiga juara tiga. di pemuda Alhamdulillah. inspiratif. Alhamdulillah, amanah yang sangat luar biasa. Sebenarnya masih belum layak untuk saya pegang sebenarnya, Mbak. Yang lebih layak panjenengan. Karena saya mulai itu Sama baru lah, satu minggu, masih proses belajar. baru satu Tapi kan minggu sudah luar proses biasa belajar. hasilnya, Enggak sih, progresnya. enggak juga. Masih saya masih apa ya? Sampai sekarang selama beberapa tahun ini itu masih teringat panjenengan, program-program panjenengan yang sangat luar Hmm. biasa yang pernah kita sharingkan itu. Yang waktu di Tansu ya, ke Tansu Supare. Iya, ketan susu pare. Pagi-pagi, eh, pagi apa siang kemarin? Kayaknya pagi menjelang siang gitu. Mas Hotip dari mana gitu kan Iya kayaknya. pagi, Terus iya kita pagi ya. Sekitar jam 10-an pagi di kayaknya. ketan susu pare ya. Pagi menjelang siang. Ada Mbak Sofi, ini juga alumni pare di Genta, Halo teman Mbak saya. Sofi. Selamat datang teman-teman. Malam hari ini malam yang luar biasa karena saya mengundang orang yang menginspirasi termasuk hidup saya. Wah, Sosialnya, oh, waduh. masya Allah banget. Amin, Beliau amin, juga amin, beliau amin. juga sering pergi keluar negeri. Jadi ya Keluar rumah. nggak boleh keluar rumah sekarang. Ya ya, sekarang karena Seandainya sekarang udah sekarang new normal. diperbolehkan, oh iya, kalau seandainya diperbolehkan keluar keluar rumah, mungkin panjenengan sekarang sudah di Malaysia, sudah di Thailand dan seterusnya. Amin, Amin. amin. Belajar dalam rangka belajar, Mas. Kan masih kurang sekali ilmunya, jadi harus banyak belajar. Iya. Apapun yang kita lakukan kalau diniati belajar, seandainya salah kan itu enggak masalah ya. Yang penting niatnya bismillah untuk Niatnya. belajar. Niatnya bismillah ya. Masuk, masuk banget. Sekarang agendanya apa saja, Mbak? Agendanya sekarang karena baru 1 tahun ini mengajar, jadi masih proses adaptasi dengan dunia Pendidikan. pendidikan, ya mengajar. Oh iya, baru saja masuk ini ya. Apa namanya? Masuk apa? Kemarin tes Apa? Apa tes apa? yang yang Tes kemarin kehidupan. jenengan Belum share lulus saya, Mas. tes kehidupan. Tes apa?
Yang kemarin rame itu loh. Yang mana, yang mana? PNS. Iya. Oh ya, Eh, 2018 akhir itu 2018. sebenarnya belum ada kepikiran ke sana. Dan nggak Mm-mm. kepikiran ke sana sebenarnya. Mm-mm. Cuma karena ibu, orang tua itu pengen supaya kembali ke rumah setelah sekian lama merantau. Dulu kan Oh kuliahnya di gitu. Jogja, lama kan, Mm-mm. 4 tahun. Waktu SMA Mm-mm. juga kos, jadi nggak pernah di rumah. Nah, terus Mm. ada kesempatan itu disuruh untuk coba, tapi belum mau pada saat itu. Pada saat itu kan di Pare, mau persiapan Iya. untuk agenda yang lain kan, nggak mau Mm. di situ. Tapi setiap hari itu ditelepon suruh untuk ikut itu supaya dekat dengan rumah gitu, supaya kembali ke rumah Ke gitu. rumah. Jadi niatnya pada saat itu Bismillah untuk menggugurkan kewajiban karena diminta untuk ikut sama ibu. Jadi Bismillah niatnya dalam Oh gitu membahagiakan ya. beliau. Ternyata jalannya Masuk. mulus sekali Mulai sampai tahap sekali. akhir dan ternyata masuk. Mungkin karena doa ibu tuh luar biasa ya. Nah, jadi Iya. mungkin dari sana. Niatnya apa namanya? Karena rindunya seorang ibu kepada anaknya ya. Ya, sepertinya itu Mas. Doa Heeh. ibu tuh memang luar biasa mustajabnya memang. Luar biasa. Iya, saya juga merasakannya kok. Itu Sangat luar merasakan biasa. sekali tuh kemarin tuh. Banyak orang-orang yang sukses itu dari keluarganya, berawal dari keluarganya, dari Betul. orang tuanya termasuk. Termasuk panjenengan ini kan salah satu orang yang sukses ya berawal dari keluarga. Seperti yang panjenengan ceritakan tadi. Amin. Sebelum sebelum ke sini itu kan kalau saya lihat pergerakan panjenengan sangat luar biasa. Gerakan sosialnya ini kan kalau saya sudah mengartikan sudah sukses nih. Sukses mempengaruhi orang, sukses menyukseskan orang, bahkan sukses mencetak kader-kader yang luar biasa. Ini kan bukan orang yang Belum, belum. biasa-biasa saja. Belum setinggi itu, Mas. Belum setinggi itu. Yang Oh, saya belum. lakukan ya yang sebisa saya, Hmm. tapi belum lah, belum pada level itu. Masih masih jauh, harus belajarnya masih banyak sekali termasuk dengan Mas Oke, Khotib malam hari ini. kayaknya ini teman-teman sudah mulai gerak apa sih sebenarnya yang jenengan lakukan kayaknya. Loh, mulai ada pertanyaan kalau diimajinasikan kepala kepala mereka ada pertanyaan banyak. Apa sih sebenarnya yang jenengan lakukan kok sampai segitunya? Nah, barangkali Oh ya. bisa kita mulai dari perkenalan sampai cerita apa namanya komunitas kertas kosong itu seperti apa, gerakan sosialnya dan seterusnya. Oke. Karena Oke, kemarin terima ketika kasih. jenengan cerita dengan saya, ini saya merasa speechless. Ya, terima kasih Mas Khotib. Iya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan dulu. Mungkin Mm-mm. ini dari teman-teman Tegur Sapa belum kenal. Perkenalkan saya Santi Widiasari, teman-teman. Teman-teman bisa panggil Santi. Kebetulan saya ketemu dengan Mas Khotib tadi di Pemuda Inspiratif. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di Pare waktu itu. Dan kebetulan saya berkecimpung di komunitas namanya adalah Komunitas Kertas Kosong. Nah, komunitas kertas kosong ini apa sih gitu? Mudahnya adalah komunitas kertas kosong ini membantu teman-teman kita atau adik-adik kita yang SMA, yang mereka punya beberapa keterbatasan khususnya finansial atau ekonomi supaya mereka tuh tetap bisa merawat mimpi-mimpinya, menghidupkan mimpi-mimpinya dan bisa melanjutkan pendidikannya tuh ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Mudahnya seperti itu. Dan itu juga berawal dari karena apa yang saya rasakan dulu. Jadi kebetulan Hmm. dulu ketika saya sekolah, banyak saya melihat teman-teman saya itu mereka juara kelas, juara satu, ikut olimpiade, juara olimpiade gitu. Yang bayangan saya tuh, wah ini nanti suatu hari pasti teman-teman ini akan jadi orang-orang yang luar biasa gitu. Atau kakak-kakak tingkat saya ini akan jadi orang-orang yang luar biasa gitu. Tapi ternyata setelah lulus SMA, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya, tidak bisa melanjutkan menuntut ilmu karena beberapa keterbatasan mereka. Salah satunya adalah misalnya finansial, kemudian keterbatasan informasi, kemudian memang paradigma orang tua yang masih belum open minded dan beberapa menganggap bahwa kuliah itu terlalu
diangan-angan sekali gitu, lama, kemudian butuh banyak biaya dan lain-lain gitu, sampai akhirnya mereka harus memupus mimpi mereka, memupus harapan mereka, dan akhirnya mereka nggak bisa melanjutkan mimpi mereka itu gitu. Nah, berawal dari sana, kemudian juga saya alhamdulillah ketemu dengan salah satu guru yang luar biasa berjasa dalam hidup saya, yang juga ikut bersama saya dan beliau untuk membentuk komunitas ini gitu. Nah, jadilah di sana kemudian kita membentuk komunitas ini. Tapi nggak langsung sih pada saat itu. Komunitas ini baru kemudian dibentuk tuh 2016. Sementara kita sudah berjalan tuh mulai tahun 2013-an gitu. Jadi nggak langsung terbentuk komunitas. Kita jalan aja dulu, baru kemudian sudah banyak teman-teman yang terbantu. Kita merasa bahwa ini harus ada wadahnya nih. Baik teman-teman, mohon maaf lagi-lagi kendala jaringan, entah apa yang terjadi. Mudah-mudahan kali ini nanti bisa lancar ya. Oke, kita nunggu Mbak Santi terlebih dahulu untuk bergabung. Tadi ngobrolnya asik ya. Pada intinya, kenapa sih kita takut untuk membantu? Padahal dengan kita membantu itu nanti akan bisa menambah kita, menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah ilmu, sehingga mau nggak mau kita akan terupgrade gitu. Nah, kalau kita takut ya nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Nah, tapi kalau kita mau bergerak membantu, maka yang seperti yang dikatakan Mbak Santi tadi, kita akan bisa menambah diri, menambah kualitas diri. Oke, kita undang Mbak Santi Widiasari. Nah, beliau ini orangnya sangat inspiratif, membantu teman-teman yang ada di sekelilingnya. Halo. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Maaf Lagi-lagi ya. kendala masalah jaringan. Ini Iya, kayaknya masalah punya saya jaringan. ini, Mbak, yang bermasalah. Enggak lah, punya saya ini emang di sini kadang kalau malam jaringannya kayak gini, Oh. Mas. Maaf ya. Oh gitu. Maaf teman-teman. Iya. Oke. Tadi sampai ini, Mbak. Ketika kita mempunyai ketakutan, maka ya seperti yang jenengan katakan tadi. Nah, menarik ini sebenarnya. Padahal dengan kita mau membantu seseorang yang ada di sekeliling kita, itu kan menjadi salah satu potensi dalam diri kita bisa berkembang, gitu Mbak ya. Nah, Betul. kalau kita nggak mau membantu, ya jangan salahkan kalau kita hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dengan tambahnya masalah dalam diri kita, itu kan menambah kualitas diri. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya, kalau bisa saya simpulkan, Mbak. Iya, betul. Saya sendiri meyakini sih, Mas, bahwa ketika kita berbuat baik untuk orang lain, itu sebenarnya kita nggak sedang berbuat baik untuk orang lain aja gitu. Bahwa itu sebenarnya kita sedang Diri berbuat kita. baik untuk diri kita sendiri gitu. Karena pada dasarnya nanti akan kembali lagi ke kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbuat tidak baik ke orang lain, itu sebenarnya kita sedang tidak berbuat baik ke diri kita sendiri gitu. Jadi saya meyakini itu. Kalau kamu pengen berbuat baik ke dirimu, ya kamu harus berbuat baik ke orang lain gitu. Entah nanti kembalinya ke kamu tuh dalam bentuk apa, ketika kamu berbuat baik ke orang lain tuh pasti akan kembali ke dirimu sendiri. Saya selalu percaya itu gitu. Dan bener banget tadi kata Mas Khatib juga, bahwa semakin banyak tantangan yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi setiap harinya, itu semakin membentuk kita gitu. Kita ini kan hidup di abad 21. Kan dikatakan tuh bahwa di keterampilan pada abad 21 tuh yang paling penting tuh ada forces kan. Salah satunya collaboration. Nah, collaboration tuh kan gimana cara kita bisa kolaborasi dengan orang lain. Jadi sekarang tuh udah bukan tentang kompetisi, aku harus yang jadi the only one, kan gak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa kolaborasi bareng-bareng untuk buat sesuatu yang baik, yang bagus, supaya impactnya lebih besar gitu kan, kolaborasi. Nah, sama kayak malam hari ini nih kita kolaborasi. Nah, ini kan berarti itu bentuk kolaborasi kan gitu kan. Nah, itu salah satunya gitu. Dan problem solving atau critical thinking juga jadi salah satu di antaranya kan, critical thinking. Bahwa gimana caranya kita tuh bisa mengolah critical thinking kita gitu, supaya hal-hal yang terjadi hari ini misalnya penyebaran hoax dan lain-lain itu kan karena kita nggak terbiasa menyaring informasi yang kita dapatkan, langsung aja pokoknya dapat
informasi apa langsung, nggak perlu di cross check dulu, udah langsung di share aja. Nah, critical thinking kita, kemampuan atau skill kolaborasi kita, nah itu yang perlu dilatih. Nah, di sekolah kadang-kadang ini susah untuk dimasukkan, mungkin bukan susah ya, tapi mungkin tantangan tersendiri bagaimana bisa memasukkan keterampilan-keterampilan ini ke anak-anak, karena sebenarnya ketika mereka lulus sekolah yang mereka butuhkan adalah kemampuan-kemampuan ini gitu. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan aja, tapi bagaimana mereka dibekali dengan kemampuan problem solving yang baik, kemampuan critical thinking yang baik, kemampuan komunikasi dengan orang lain yang baik, kemampuan kolaborasi. Nah, itu yang penting, apalagi generasi kita saat ini. Kadang-kadang saya melihat karena mungkin anak-anak sekarang terbiasa instan, karena memang teknologinya sudah luar biasa, mau makan tinggal pesen Gojek, mau apa tinggal mau beli apa tinggal buka akun Shopee gitu, karena udah terbiasa instan. Kadang-kadang ketika menghadapi suatu masalah tuh jadi kurang persisten gitu, jadi kurang problem solvingnya tuh kurang, jadi itu perlu dilatih gitu di anak-anak. Nah, itu yang jadi tantangan juga hari ini gitu, supaya terlalu generasinya berada di zona nyaman tangguh. gitu Mbak. Betul gitu. Padahal zona nyaman itu bisa menjebak kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Betul, dan dulu nyambung dengan yang pertama banget tadi, cerita awal banget tadi, kenapa dulu saya nggak mau jadi guru. Jadi pikiran saya ketika dulu, pikiran saya itu perspektif saya, ketakutan saya. Ketika nanti masuk di dunia tersebut, saya takut ketika saya nanti akan berada di zona nyaman dan nggak bisa berkembang gitu. Bahwa banyak guru yang bisa berkembang banyak banget juga gitu. Tapi saya takut kalau saya jadi yang salah satunya menikmati zona nyaman, akhirnya saya nggak bisa berkembang gitu. Itu ketakutan saya dulu gitu. Jadi dulu tuh nggak mau, tapi ya tadi karena memang doanya ibu tuh mustajab sekali. Alhamdulillah sekarang juga menikmati. Tetap gitu. bisa berkembang ya. Meskipun punya tugas-tugas negara, punya anak didik banyak, tapi tetap bisa berkembang, mengembangkan diri. Ya, alhamdulillah. Dan setiap hari juga proses belajar gitu kan. Ketika saya ketemu dengan anak-anak tuh bukan hanya anak-anak yang belajar ke saya, justru saya yang banyak belajar juga ke mereka gitu. Kadang-kadang setiap hari tuh banyak kegiatan, banyak aktivitas yang membuat saya tuh wah iya ya gitu. Saya yang justru banyak belajar dari mereka gitu. Jadi nggak hanya mereka yang belajar dari saya. Sekarang gini Mbak, komunitas kertas kosong ini sudah selama 4 tahun ini sudah berhasil mempunyai namanya apa? Anggota, partner, teman, sahabat, orang-orang yang ada di dalamnya. Namanya anggota. Jadi teman-teman yang memang bersedia, yang sudah terbantu dan bersedia untuk membantu juga. Nah, itu kita kerja bareng lah gitu. Jadi karena emang ini sifatnya sosial, jadi ya sudah kita lakukan bersama gitu. Monggo yang mau silahkan, yang kebetulan mungkin tidak bisa ya tidak apa-apa gitu. Anggotanya sudah sekitar berapa orang, Mbak? Saat ini kalau aktifnya anggota ini mungkin yang dimaksud anggota pengurus yang biasanya mengurusi, atau anggota memang anak-anak yang sedang proses dikasih, maksudnya dibantu. Yang mengurusi. Kalau yang dibantu tuh belum jadi anggotanya gitu. Yang mengurusi itu mungkin kalau yang aktif mungkin, maksudnya yang aktif banget itu mungkin sekitar 10. Tapi kan teman-teman yang lain tuh saat ini kan juga sedang menempuh studinya kan Mas. Studinya di kalau yang Halo. Kembali lagi, selamat datang Mbak Santi. Halo, assalamualaikum setelah sekian kali keluar. Waalaikumsalam. Maaf. Sampai mana tadi Mbak? Sampai mana ya tadi ya? Anggota oh, dan ya. anak didik atau anak asuh atau anak apa? Betul. Anak ya kandung. Jadi kalau untuk anggotanya, anak kandung belum nih. Belum. Anggotanya. Karena ini kan mereka sedang studi Mas, jadi kan ketika mereka selesai kita bantu pada saat itu kan akhirnya mereka dapat kampusnya masing-masing, akhirnya mereka melanjutkan studi di kampusnya masing-masing. Jadi mereka melalui jarak jauh dari
kampusnya mereka ada yang di Malang, Surabaya, Jogja dan lain sebagainya. Nah, yang aktif di sini di Lamongan mungkin hanya 10 orangan saja gitu. Nah, kalau yang sedang kita bantu, kebetulan tahun ini ada sekitar 15-an anak. Ini karena kemarin pandemi ini juga, jadi 15 anak dan ini sedang tes SBMPTN tanggal 5 hari ini tadi mulai hari pertama sesuai dengan jadwalnya masing-masing gitu. Oke, oke, keren, keren. Berarti setelah mereka sudah lulus, rata-rata semuanya kembali lagi untuk memberikan, lagi-lagi untuk memberi, Pak, ya? Berkontribusi membantu Iya, adik-adiknya agar tetap iya bisa karena memang meraih mimpinya. salah satu program kita memang Ayo Berbagi gitu. Dan Mm-mm. filosofinya Ayo Berbagi itu memang seperti itu. Ketika kamu merasakan terbantu dari apa yang kita Oh. lakukan, ketika selesai dari sini, ayo kembali lagi dan berikan apa yang bisa kamu berikan untuk anak-anak yang lain lagi. Karena mungkin akan banyak anak-anak lain yang merasakan hal yang seperti pada saat kamu butuh itu dirasakan juga oleh anak-anak ini gitu. Jadi ayo kita balik lagi, kita bantu lebih banyak teman-teman lagi gitu, Mas. Dan nggak harus langsung stay di sini sih, maksudnya mereka bisa sesuai dengan apa yang mereka bisa. Dari jarak jauh Iya, pun nggak membantu kan masalah ada gitu. banyak macam sih, sesuai dengan yang Ya bisa gitu, Pak, ada, ya. Heeh. betul, ada banyak macamnya. Mereka bisa sumbang tenaga, sumbang pikiran, Mm-mm. atau mungkin yang tidak Sumbang bisa dana. tenaga dan pikiran tapi punya finansial, mereka bisa sumbang secara finansial atau dana gitu. Jadi masing-masing silahkan berkontribusi dengan apa Mm-mm. yang mereka bisa gitu. Keren, keren. Lah, eh ini Mbak, kira-kira ya, kenapa sih kok panjenengan yang memulai? Barangkali ada alasan khusus. Kenapa sih kok harus memberi? Kenapa sih kok harus saya yang harus memulai ini? Kenapa kok saya yang harus bergerak? Barangkali panjenengan ada alasan khusus yang, oh saya harus berada di sini, terus berada di sini dan terus memberi. Jangan sampai saya berhenti memberi, saya berhenti membantu, saya berhenti. Nah, barangkali ada alasan khusus panjenengan selama ini yang Anda rasakan. Oke, kalau dari saya pribadi seperti yang saya ceritakan tadi, Mas, karena saya sendiri pun merasa saya pernah terbantu gitu, terbantu oleh tadi guru saya yang tadi itu gitu, dan merasakan hasilnya dari bantuan beliau tadi gitu. Dan memang beliau itu jadi salah satu yang sampai hari ini menemani saya, dan memang komunitas ini ada juga karena ada beliau Hmm. gitu. Beliau yang selalu memotivasi saya, yang selalu ngingetin saya sama kok, saya juga manusia biasa yang kadang juga mikir, kadang-kadang juga, wah ini gimana nih gitu. Tapi karena ada beliau tadi, memang harus ada Hmm. partner yang saling menguatkan dan Oh saling iya. mengingatkan bahwa ini demi kebaikan gitu. Dan kembali flashback ke tujuan awalnya, memang karena kita itu memang ya hidup tuh untuk ngeberi orang lain gitu. Kalau hidup cuma untuk Hmm. dirinya sendiri tuh terlalu pendek aja gitu kalau menurut saya Hmm. pribadi gitu. Betul, betul. Karena gini, kalau dari agama kita, saya sebagai muslim juga gitu kan, kita tuh Nah, ketika tidak ada, kondisi. oh my Heeh. god, halo, Aduh, jaringan. aduh, halo, Oh, putus-putus. eh Hari apa namanya? Menurut panjenengan seberapa pentingkah mereka harus bisa meraih mimpi-mimpinya? Ya. Sampai hari ini teman-teman dari komunitas kertas kosong kan tetap eksis untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, kira-kira seberapa penting sih menurut panjenengan mereka harus bisa meraih impiannya? Harus harus berjuang meraih mimpinya. ya jadi memang kalau di kita, Mas gitu, yang pertama banget tuh harus berani bermimpi gitu, berani dulu, berani punya mimpi.
sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Mimpi aja dulu gitu. Nah, baru kita bantu mimpi itu untuk di breakdown gitu. Sampai yang tadi itu ya, sampai yang dia jadi Iya ya. habits, sampai yang jadi habitnya mereka gitu, sampai jadi kebiasaan setiap harinya mereka gitu. Nah, tapi mungkin kan dalam perjalanan memang nggak semulus itu, makanya mereka butuh orang lain untuk mengingatkan, Partner. butuh orang lain untuk jadi mentornya dan lain-lain. Nah, itu juga kita sediakan itu untuk mereka gitu. Kita bantu itu juga untuk mereka. Jadi kamu mimpi kamu berani bermimpi dulu gitu. Masalah nanti bagaimana caranya, ayo kita bantu bersama-sama gitu. Yang penting itu adalah berani bermimpi dulu dan jangan takut dulu gitu. Karena memang kalau misalnya kita nggak punya mimpi, kita nggak punya harapan, ya sudah gitu. Hidup kita ya gitu-gitu aja gitu kan. Jangan sampai harapan atau mimpi kita itu tuh hilang, karena mimpi dan berharap itu kan gratis kan. Harapan dan mimpi itu gratis. Jadi mimpilah setinggi-tingginya. Kamu punya mimpi apa? Nah, kita breakdown bareng-bareng tuh apa yang bisa kita lakukan. Karena itu juga berlaku untuk diri saya, Mas gitu. Apa yang saya alami hari ini itu juga dulunya cuma sebatas mimpi gitu. Tapi karena dulu saya berani bermimpi, akhirnya semesta mengabulkan itu, mendukung itu, dan Allah kasih jalannya, dan alhamdulillah gitu. Sama misalnya kayak tadi Mas ketika di awal gitu kan bilang keluar dan lain-lain, itu dulu juga hanya mimpi gitu. Ketika SMA tuh hanya mimpi aja, wah luar negeri tuh seperti apa ya penampakannya gitu, gimana ya caranya bisa ke sana. Itu tuh cuma mimpi aja gitu, cuma sekedar mimpi. Tapi karena berani bermimpi, dituliskan, luar negeri. alhamdulillah Allah kabulkan. Dan kalau kita mintanya dulu hanya A, ternyata Allah kasih A, B, C, D, E, F, G gitu sampai Z gitu. Nah, Allah tuh memang luar biasa. Nah, masa meminta saja kita nggak mau gitu kan? Nanti tuh Allah akan berikan. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, ya udah jadilah maka jadilah gitu. Nggak ada ketakutan apapun di kita ya gitu. Ya udah mimpi aja, minta aja apa yang kita inginkan gitu. Jangan sampai kita hidup nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, nggak punya harapan gitu sih Mas. Oke Mbak, yang terakhir boleh kasih ini, barangkali teman-teman ingin ikut berpartisipasi, membantu atau berpartisipasi, ingin gabung bersama dengan komunitas kertas kosong, kira-kira boleh apa tidak ya? Oh gitu. Ya, kalau biasanya kita ada pembukaan volunteer Mas gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau membantu gitu ya, membantunya misalnya dalam bentuk apapun yang teman-teman bisa DM di Instagram kita. Di sana juga ada CP-nya juga, teman-teman bisa menghubungi CP di sana. Mau membantu dalam apa, teman-teman bisa hubungi di CP-nya sana, nanti kita bisa kasih informasinya lebih lanjut di sana gitu Mas. Monggo silakan, dengan senang hati teman-teman. Ada IG-nya untuk Ada IG-nya @komunitaskertaskosong. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke Instagramnya teman-teman. IG-nya @komunitas ya, kertas kosong. IG-nya @komunitaskertaskosong. Bersama. Oke Mbak, sangat menginspirasi teman-teman, sangat menginspirasi saya. Mungkin beberapa teman-teman juga sangat menginspirasi. Sekali kalau tidak kita gunakan untuk berbagi, maka serasa hidup itu sangat kecil, sangat simpel, seperti yang jenengan kata. Ini mengutip kata-kata panjenengan Mbak. Oke, barangkali bisa kasih kesimpulan dan sedikit motivasi kepada teman-teman. Oke, terima kasih Mas Khotib. Saya juga terima kasih sekali diundang di sini. Pada intinya, mari kita membantu. Saya ini juga buat diri saya sendiri. Soalnya saya juga belum expert di bidangnya. Saya juga masih harus banyak belajar gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, mari kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan ketika kita dapat ilmu itu, mari kita aplikasikan
untuk teman-teman atau untuk lingkungan kita gitu, sebisa kita apa yang kita bisa lakukan gitu, karena kalau sekecil apapun hal yang kita lakukan tapi kalau semua orang melakukan itu insya Allah akan jadi besar gitu. Jadi mari kita bisa hidup nggak hanya untuk diri kita aja tapi juga bisa bantu dengan sesama. Mungkin itu aja Mas, saya juga terima kasih sekali telah diundang dan mohon maaf berkali-kali keluar karena jaringannya. Terima kasih sekali untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya diskusi bersama kita malam hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Saya juga terima kasih sudah mau bersedia diundang di Tegur Sapa. Ini memang dalam rangka apa ya? Daripada nganggur, bukan daripada nganggur sih. Ini salah satu medium untuk berbuat kebaikan nih dari Mas Khotib. Iya, salah satu media saya. Kalau ngomong soal beberapa yang saya tekuni sekarang, itu kan ngomong masalah profit. Nah, kalau hari ini di Tegur Sapa ini ngomong masalah benefit. Sehingga fokusnya adalah berbagi. Makanya beberapa teman-teman yang saya undang ini adalah teman-teman yang memang sudah berkontribusi membantu teman-teman sekelilingnya, paling tidak mereka berprestasi dan sebagainya akan saya undang. Nah, kapan-kapan nanti saya minta tolong untuk bisa hadir lagi, Mbak. Kayak amin, mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain kesempatan. Amin. Mas Khotib. Yeah. Pembahasan kali ini sebenarnya sangat menarik, tapi saya harus mengakhirinya karena waktunya juga sudah sangat lama. Nanti takutnya mengganggu panjenengan dan mengganggu teman-teman yang lainnya. Kita batasi. Nah, kapan-kapan nanti kita bisa sambung lagi bersilaturahim, bertegur sapa. Terima kasih Mbak Santi, mohon maaf atas terima kasih Mas Khotib dan teman-teman Tegur Sapa sudah meluangkan waktunya. Ya, oke. Dan juga saya mengucapkan terima kasih teman-teman Tegur Sapa sudah menyediakan waktunya untuk bisa mendengarkan ocehan kita yang insya Allah bermanfaat lah, mudah-mudahan. Paling tidak bermanfaat untuk diri kita. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin.